103,5 TA Radio, musik dan informasi terbaik. Halo Anda sahabat TA, di hari ini tepatnya tanggal 7 Mei tahun 2021 di hari Jumat. Luar biasa siang hari ini ya. Dan kembali Rena Udria temani Anda di Talking Line. Ada satu tema menarik yang akan kita hadirkan untuk Anda. Baik sahabat TA, setelah sukses menggelar uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada 5-16 April yang lalu, Jawa Tengah pun kembali menggelar kegiatan serupa mulai 26 April sampai dengan 7 Mei hari ini. Nah, kalau dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri, beliau mengatakan ya, dari hasil evaluasi uji coba PTM tahap pertama di Jawa Tengah ini berjalan sangat bagus. Tidak ada kendala berarti dan sejak awal pelaksanaan sampai dengan akhir. Nah, bagaimana dengan uji coba PTM tahapan yang kedua? Kita akan dengarkan bersama ya, karena telah hadir di studio TA Radio. Kali ini ada narasumber kita. Yang pertama kita sapa dulu, ada Bapak Sumarsono Esos, anggota Komisi E di bidang kesejahteraan rakyat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Halo, apa kabar Bapak? Selamat siang. Selamat siang Rena, selamat siang para pendengar TA Radio. Sukses selalu, sehat selalu. Sehat selalu, baik. Kemudian juga satu lagi ada Pak Hartanto, beliau anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Pak Hartanto? Kabar baik Mbak Rena, dan juga selamat siang para pendengar radio TA Radio yang ada di Solo Raya. Iya, baik. Dan masih ada satu lagi, nanti kita akan menantikan Pak Sumarji, anggota Komisi C, sepertinya masih on the way ya Bapak ya. Baik, kita akan ngobrol ya berkaitan dengan tema kita, yaitu uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM tahap kedua di Jawa Tengah. Nah, PTM tahap yang kedua ini akan segera berakhir nih Pak, tepatnya di hari ini nih, katanya tanggal 7 Mei 2021. Nah, bagaimana sejauh ini pelaksanaannya? Silakan Pak Hartanto. Ya, terima kasih Mbak Rena. Seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini sudah berjalan dengan baik. Namun selaku anggota DPRD yang merupakan mitra pengawasan di dalam setiap OPD melaksanakan tugasnya, melaksanakan program-programnya, bahwa dalam tatap muka yang tahap kedua ini kami mengharapkan bahwa DPRD tetap mendukung, namun meminta kepada sekolah penyelenggara itu agar menggunakan protokol kesehatan dengan ketat. Iya. Jangan sampai dengan adanya tatap muka pembelajaran yang sudah dimulai itu akan ada klaster-klaster baru di sekolah-sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Kalau Pak Gubernur bahwa tanggapannya bahwa evaluasinya sudah bagus dan beliau akan menambah dan mengizinkan akan ada penambahan kelas untuk tatap muka yang selanjutnya. Namun selaku DPRD bahwa kita perlu menyadari bahwa COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah ini saat ini masih tetap mengancam kesehatan warga Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu diperlukan adanya kesadaran orang tua, penyelenggara sekolah agar tetap, yaitu dengan menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena apa? Karena meskipun kalau di tengah-tengah kehidupan kita sudah sedikit mengabaikan dengan adanya virus corona, namun ternyata bahwa virus ini masih berada dan mengancam di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu jangan sampai tatap muka yang ke depan nanti akan ada klaster-klaster baru yang menimbulkan penyebaran virus yang akan berdampak tidak baik untuk kesehatan anak-anak kita di kemudian hari. Mungkin sementara demikian Mbak Rena. Iya, baik. Terima kasih waktunya. Iya, sebelum kita lanjut lagi, kita sapa dulu Pak Sumarji yang sudah hadir juga di studio TR Radio, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Baik, untuk Anda juga sahabat TA ditunggu ya, untuk Anda yang ingin bergabung
di line WhatsApp kami di 0816671035. Nah, kalau tadi Pak Hartanto juga sudah sempat menceritakan sejauh ini pelaksanaannya seperti apa. Mungkin kalau dari Pak Sony bisa menambahkan bagaimana untuk pelaksanaan tahap yang kedua ini, Pak, dari pandangan mata Pak Sony begitu. Silakan Bapak. Gini Ren, jadi yang perlu kita sadari bersama bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara itu ada aturannya, sehingga kebijakan yang diambil itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan. Kita tengok sekarang memang ketika pelaksanaan PTM ya, pembelajaran tatap muka yang pertama itu masih banyak pro kontra dan berbagai pihak, itu bisa dimaklumi. Pada kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa uji coba ini adalah untuk mengukur ya, mengukur hasil. Kemudian hasil itu akan kita evaluasi mana hal-hal yang mana perlu dibenahi. Kita harus tahu bahwa tadi disinggung oleh Pak Hartanto, kondisi sekarang itu belum menentu, tetapi kita nggak tahu sih kapan sih kondisi yang seperti ini itu akan berakhir. Iya, betul. Ya agak susah, sehingga apakah kita selama itu juga akan melaksanakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kan nggak mungkin. Banyak hal yang menjadi berdampak negatif dari PJJ itu, antara lain kita kalau sepanjang ini masyarakat sering kita dengar ungkapan-ungkapan yang tidak nyaman ketika orang tua, kapasitas orang tua kan tidak semua sama, apalagi kapasitas di keluarga termasuk sosioekonomi. Kalau yang orang tuanya mampu ketika mempunyai peralatan, sarana prasarana memadai, oke, mungkin tidak ada masalah, juga punya waktu. Tapi banyak juga orang tua yang kapasitasnya itu belum memadai seperti yang kita harapkan, sehingga persoalan yang pertama dari aspek teknis ya, belum prasarana. Juga tidak semua mata pelajaran itu bisa dilaksanakan pembelajarannya lewat pembelajaran jarak jauh. Iya. Ya, misalnya untuk teman-teman yang sekolahnya di SMK, ada praktek mau tidak mau secara fisik seorang siswa harus datang di sekolah untuk melakukan kegiatan apa yang dipraktekkan itu. Oleh karenanya harapan kami kalau dalam PJJ tahap 2 antara tanggal 26 sampai tanggal 7 ini sudah berlangsung, ya kita nantikan pada saatnya, yaitu pada awal pelajaran tahun ajaran baru tahun 2021 bulan Juli itu semua ya, semua. Kalau kemarin baru 140 ya yang melaksanakan uji coba, tapi diharapkan kemarin kan semua menurut surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan, dan apa ya satunya Menteri Kesehatan, itu kan diharapkan besok itu Juli itu semua sekolah sudah menyelenggarakan dengan batasan 50% dari kapasitas. Nah ini makanya dari 140 yang kita lihat tadi disampaikan di depan bahwa Pak Ganjar menilai tidak ada hal yang menarik, walaupun ya tidak semulus seperti yang kita bayangkan. Artinya ada persoalan-persoalan kecil yang perlu dibicarakan, ditindaklanjuti, ada evaluasi. Tapi hal ini tentu saja merupakan bahan kajian bersama untuk agar ke depan itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Antara lain itu. Jadi pada dasarnya masyarakat walaupun pada akhirnya keputusan seorang siswa boleh masuk atau tidak itu menjadi keputusan orang tua. Tetapi hendaknya orang tua juga bijak tadi bahwa ada sesuatu yang boleh dilaksanakan secara PJ secara efektif bisa, tetapi banyak juga mata pelajaran yang tidak bisa dilaksanakan secara PJJ. Begitu kira-kira. Iya. Baik, nah selama dari pengamatan tersebut nih, mungkin dari respon masyarakat, ini terlebih dari orang tua murid ya, dan juga para murid ini sendiri atau peserta didik mengenai PTM di era pandemi ini, apakah mereka ini sangat mendukung atau sebaliknya begitu, atau mungkin ada alasan yang lain begitu? Silakan Pak Sumarji, monggo. Ya, terima kasih. Memang menurut kami yang di lapangan yang memang sering kami temui di tingkatan masyarakat, sebetulnya dari pemerintah itu maunya juga seperti masyarakat, tapi situasi memang pandemi ini memang juga membahayakan bagi masyarakat. Namun
masalah PTM ini, pembelajaran tatap muka ini dari pihak orang tua, murid maupun masyarakat, memang selalu berharap seperti itu. Artinya kita harus sifatnya bukan senang lagi, memang masyarakat berharap pembelajaran tatap muka itu memang diharapkan. Tetapi apa yang disampaikan di depan, memang pemerintah kan punya program, punya aturan. Kita sebagai masyarakat mestinya mengikuti apa yang diinstruksikan, apa yang diatur lewat pemerintahan itu. Masyarakat juga tidak akan mungkin semaunya ini aturan tidak boleh, masyarakat akan bergerak masuk untuk belajar, ya tidak akan mungkin. Memang PTM ini menguntungkan bagi masyarakat apabila ini pemerintah sudah memberikan ruang atau memberikan waktu. Karena belajar lewat daring ini juga betul-betul kita kasihan sama orang tua. Harus ekstra sabar ya Pak ya? Ya, di satu sisi orang tua kesibukannya juga luar biasa, tahap istilahnya apa itu, SDM-nya juga berbeda-beda, artinya ada yang bisa melatih anaknya, juga banyak yang tidak bisa untuk memberi pengertian pada anaknya. Ini yang repot. Makanya menurut pandangan kami di situasi pandemi ini memang siswa itu banyak yang sifatnya itu menurun, dari pendidikannya itu serba kurang lah seperti itu. Jadi selalu menurun karena dari pengamatan kami di lapangan, siswa itu juga jarang mengerjakan apa itu. Iya, tugas-tugasnya gitu ya. Mungkin sambil ngerjain sambil tiduran gitu. Oh gitu ya. Iya, itu. Terima kasih. Ya baik, kita akan menuju ke WhatsApp ya yang sudah masuk kali ini dari 67707. Selamat pagi, menjelang siang, saya Muklis di Sukoharjo. Kalau ada untuk anak-anak SD kelas 1 atau 2, apakah ada pengawasan khusus melihat usia mereka ini masih sangat kecil dan masih suka bermain begitu? Terima kasih, monggo silakan yang akan menjawab. Jadi gini, utamanya ini memang kondisi baru ya. Selama ini yang tatap muka kan baru tingkat SMA ya, dan beberapa SMP. SD diharapkan tidak SD, bahkan nanti diharapkan di tingkat PAUD ya. Untuk Juli itu di tingkat PAUD itu juga sudah mulai dilaksanakan secara tatap muka. Yang pertama dipedomani, satu, kapasitas kelas itu maksimal hanya separuh dari rombongan belajar. Misalnya ada siswa jumlahnya 36, maka yang bergiliran masuk itu hanya 18. 18 itu mata pelajarannya setengah jam kali 4, berarti 2 jam tanpa istirahat. Ya. Dengan sebelum masuk mereka itu memenuhi protokol kesehatan, ya dicek suhunya, pakai face shield, pakai masker, duduknya jarak duduk paling dekat itu 1,5 meter. Ya, kemudian tidak boleh diantar, artinya diantar di dalam, kecuali peserta didik. Orang tua mengantar boleh sampai di luar halaman. Nah, kemudian mata pelajarannya disesuaikan. Kemudian tingkat masuknya juga disesuaikan. Artinya begini, sebuah sekolahan mau memasukkan seminggu itu dalam 2 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan itu bergantung dari penyelenggara sekolah, bagaimana sudah mungkin kan atau tidak. Jadi di dalam pelaksanaan itu ketat sekali pengawasannya. Ya, saat ketika pulang untuk anak-anak SD itu disediakan ruang transit. Ya, ruang transit artinya sebelum dijemput oleh orang tuanya, anak-anak itu tetap standby di situ dengan menjaga jarak, dengan memenuhi protokol kesehatan, dengan pengawasan guru-guru. Ya, memang mungkin sebagian besar orang tua berpikir ketika anak-anak ketemu, sudah lama ketemu, mereka gocek, mereka bersentuhan secara bebas, mungkin gambarannya begitu, tapi tidak. Nanti itu tadi, waktu di dalam kelas itu separuh dari rombongan belajar. Nah, misalnya 36 orang, 18 orang, kemudian 2 jam. 2 jam itu waktu yang tidak lama untuk mata pelajaran, setengah jam ganti tanpa istirahat. Kemudian setelah pulang itu harus tidak boleh bersama-sama, urut dari kursi depan keluar, belakang dan seterusnya. Ketika menuju pintu halaman itu pun diawasi oleh para guru.
Sehingga kekhawatiran. Lah ini dalam kesempatan ini orang tua boleh mengecek ya. Orang tua boleh mengecek. Apabila belum yakin apakah nanti itu keamanannya, keselamatannya terjamin, sebelum mengizinkan anaknya sekolah, orang tua boleh ngecek dulu. Yang sudah belajar, yang sudah berjalan ternyata begitu. Oh berarti ini cukup aman. Oh berarti ini cukup terhindar dari apa yang tidak diinginkan. Kira-kira begitu. Iya, jadi memang harus benar-benar ini ya, mengetahui juga nih Bapak, Iya, karena kan betul. biasanya anak-anak nih sudah hampir 2 tahun ini terbiasa di rumah, terus kemudian harus masuk sekolah dan apa ya, sepertinya mereka harus tetap Ya, duduk di betul, mejanya betul. begitu. Nah ini mungkin Ya. harus dibiasakan. Betul, Iya. ya. Baik, untuk Anda masih ditunggu di 0816671035 untuk yang ingin bertanya langsung. Kita akan break dulu. Sahabat TA jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda di Talking Line dari 103,5 Musik dan Informasi Terbaik. Baik sahabat TA, kembali di Talking Line dari 103,5 Musik dan Informasi Terbaik. Kita akan menuju ke WhatsApp ya di 0816671035 dari 6606. Selamat siang Bapak DPRD Jawa Tengah, terkait PPDB SMA di Solo ya, ini nanti di bulan Juli ya Bapak ya. Karena kewenangan dari provinsi, apakah nanti di tahun ajaran baru sudah akan merata karena jumlah SMA negeri yang terbatas di Solo dan cukup luas. Apakah ini bisa mengakomodir semuanya? Terima kasih dari Andri di Solo. Monggo silakan. Mas Andri atau Mbak Andri ya? Mas Keren. Andri mungkin ya. Andri. Oke, selamat siang Mas Andri. Jadi gini, sesuai dengan surat keputusan bersama ya, 4 menteri itu. Tadi saya sampaikan ada Mendagri, ada Menteri Kementerian Agama, ada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan. Setiap sekolah wajib melaksanakan kegiatan tatap muka ini. Dengan ketentuan itu, sehingga ada kewajiban walaupun sekolah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan tatap muka, tetapi bagi siswa tidak wajib. Artinya kewenangan seorang siswa mengikuti atau tidak dalam tatap muka itu tetap menjadi kewenangan orang tua. Ya, orang tua. Bagaimana penilaian menurut orang tua? seperti banyak kita jumpai bahwa orang tua ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan dan sebagainya. Tetapi di satu sisi ada semacam riset menyebutkan bahwa hampir 80% orang tua dari siswa itu mengharapkan diselenggarakannya pembelajaran tatap muka. Nah, kalau ini bisa dipahami, karena tadi dampak negatif dari PJJ selama ini kan banyak sekali. Ya, kalau kita pelajari itu maka semua sekolah SMA itu wajib menyelenggarakan. Ya, dengan ketentuan-ketentuan tadi saya sampaikan. Ya, berjarak 1,5, kemudian separuh dari rombongan belajar, kemudian tanpa istirahat. Ketika berangkat sekolah itu harus ada alat transportasi yang memadai, apakah sepeda motor sendiri, apa diantar, atau mungkin nanti pemerintahan daerah menyediakan angkutan yang terjamin prokesnya, itu harus. Kemudian juga selama 2 bulan di dalam pelaksanaan nanti namanya saat transisi itu tidak ada kegiatan, kantin tidak boleh buka, olahraga juga tidak boleh, Nah, untuk ini tentu saja untuk menutup semua kekurangan ini siswa perlu melakukan kegiatan fisik di rumahnya masing-masing. Nah, karena apa? Munculnya persoalan tadi saya singgung di depan bahwa di dalam pelaksanaan uji coba itu juga muncul persoalan kecil, tetapi setiap sekolah, ini salah satu contoh, masuknya antara tanggal 16 sampai 7 Mei ya, itu apabila 2 hari sebelum ada kegiatan, sebelum berakhir kegiatan pembelajaran tatap muka, ternyata dijumpai ada salah satu anak yang ada indikasi ada terjangkit virus corona, itu bisa dihentikan kegiatan itu, tidak diselesaikan sampai tanggal 7, itu terjadi. Dan nanti kita juga perlu memantapkan hati kita, karena apa? Semua tenaga nanti pada bulan Juni itu diharapkan semua
pendidik, guru-guru dan tenaga kependidikan, staf TU itu sudah divaksin. Nah, jadi kemungkinan ya, dari pihak guru menularkan itu kemungkinan kecil, walaupun itu sangat terbuka. Tergantung bagaimana ketaatan yang masing-masing yang bersangkutan itu melaksanakan protokoler kesehatan. Ya, jadi intinya bahwa semua sekolah itu wajib menyelenggarakan itu. Demikian Mbak Rena untuk Mas Andri. Ya, baik. Jadi memang pembelajaran tatap muka itu memang harga matinya ini adalah mentaati protokol kesehatan ya. Oke, tahapan apa selanjutnya nih yang harus dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah setelah uji coba yang kedua ini? Silakan Pak Marji mungkin atau Pak Hartanto, monggo. Saya dulu ya Pak Marji. Ya, terima kasih Mbak Rena. Bahwa setelah Pemprov Jawa Tengah melaksanakan PTM tahap pertama dan kedua yang berakhir hari ini, ini pastinya ada evaluasi pelaksanaan PTM ini. Namun yang pasti apa yang disampaikan Pemprov melalui Pak Ganjar Pranowo bahwa akan ada penambahan kelas baru untuk PTM yang akan datang. Di mana seperti yang disampaikan Pak Sony Sumarsono bahwa SMA, SMK dan yang sederajat adalah menjadi tanggung dan wewenang Provinsi Jawa Tengah. Di mana semua berkewajiban melaksanakan pembelajaran tatap muka. Ya. Namun dengan syarat-syarat yaitu orang tua juga memberi aran-aran kepada anak-anaknya. Juga para pendidiknya memberi arahan dan membimbing setiap para murid itu agar mentaati protokol kesehatan yang ketat. Di mana seperti yang disampaikan bahwa di dalam kelas itu dilaksanakan bertahap, yaitu hanya 50% dari kapasitas sekolah yang ada, dengan mungkin penjadwalan yang ketat. Mungkin masuk siang, mungkin masuk pagi. Diharapkan dengan protokol yang ketat itu bahwa anak didik kita terpenuhi tentang pendidikannya, sementara kesehatannya juga tetap terjaga. Karena apa? Karena kalau kita evaluasi selama ini bahwa dengan pembelajaran di rumah itu bahwa anak-anak kita semakin mungkin kejenuhan, terlalu lama, dan mungkin dengan orang tuanya semakin ada rasa kejenuhan, banyak marahnya kalau diarahkan. Karena apa? Karena secara psikologi anak-anak itu bahwa anak-anak itu pengennya juga tatap muka dengan teman-temannya yang sebaya, bagaimana bercerita dan lain sebagainya. Namun di dalam kita melaksanakan tatap muka, pembelajaran tatap muka itu bahwa untuk yang sekarang di dalam masa pandemi ini bahwa ada sistem-sistem baru. Kalau dulu kan bebas kita laksanakan, beristirahat, kita kejar-kejaran dan lain sebagainya seperti semasa kita sekolah dulu. Namun kalau yang akan datang bahwa adanya pengawasan-pengawasan yang ketat. Tidak boleh makan di kantin, tidak boleh jajan sembarangan. Karena apa? Jangan sampai orang luar dari lingkungan sekolahan masuk, mungkin menjajakan makanan dan lain sebagainya. Kan kita tidak tahu mereka membawa bibit-bibit virus yang nantinya dapat menular kepada anak-anak kita. Untuk itu dalam evaluasi ini bahwa kami mengharapkan bahwa antara pemerintah dan dinas kesehatan dan pendidik itu ada kerjasama yang baik untuk menyelamatkan anak-anak kita, yaitu dengan adanya protokol yang ketat, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, jaraknya diatur seperti yang disampaikan senior saya Pak Sony Sumarsono bahwa 1,5 meter. Karena apa? Karena kecenderungan anak-anak itu kan biasa bermain, bersentuhan dan lain sebagainya. Namun karena ini kita masih hidup di masa pandemi, itu aturan mesti baru. Aturan-aturan baru dan para pendidik harus dilatih supaya mentaati setiap aturan yang ada yang sudah diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah. Kami harapkan kalau di Solo SLTA-nya juga wajib untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka namun dengan
protokol yang ketat, yaitu orang tua dan para guru dan juga penyelenggara sekolah mentaati aturan itu agar tidak timbul klaster baru di dalam sekolahan itu. Mungkin demikian Mbak Rena. Iya. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Sumarji bisa menambahkan sedikit sebelum kita ke WhatsApp. Monggo. Ya sebenarnya kita tidak ingin menambahkan, tetapi memang kita punya harapan bahwa masyarakat maupun di sekolah-sekolah memang kita berharap supaya semuanya mentaati apa yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Yakinlah bahwa corona ini akan secepatnya hilang dari bumi Indonesia ini. Mudah-mudahan apa yang diminta masyarakat itu ya nanti terkabulkan untuk pembelajaran tatap muka ini. Memang harapan-harapan ya semua masyarakat berharap tatap muka karena memang daring itu memang menyulitkan betul dari pihak masyarakat maupun orang tua. Saya rasa itu Pak. Terima kasih. Oke, baik, kita akan menuju ke WhatsApp. Selamat siang TA Radio, mohon penjelasannya kepada narasumber dari DPRD, di mana pembelajaran tatap muka atau tidak itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Nah, bagaimana kebijakan DPRD Jawa Tengah mengambil langkah-langkah agar pembelajaran tatap muka ini tidak menjadi bumerang yang bisa merugikan siswa, guru, dan masyarakat? Terima kasih. Monggo Pak Sony, silakan. Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa sesuai surat keputusan bersama 4 menteri itu semua sekolah wajib ya. Wajib. Ini juga berdasarkan hasil evaluasi bahwa selama ini untuk diketahui bahwa di antara 140 sekolah itu kemarin untuk menjadi calon yang menyelenggarakan uji coba itu sudah melalui seleksi yang ketat ya. Nah, yang diperiksa di mana ada semacam isian dari gugus tugas, itu dilihat dari aspek fisiknya, dari aspek lingkungannya, dari aspek sarana prasarananya. Yang kemarin uji coba itu adalah semua yang sudah memenuhi syarat. Nah, di dalam kesempatan nanti yang direncanakan itu Juli sampai September ya. Juli 2021 sampai September 2021 itu masa transisi itu harapannya semua sekolah sudah memiliki dari aspek sarana prasarana, dari aspek gedungnya, peralatannya, sarana kesehatannya sudah punya, sehingga sesuai anjurannya SKP mereka wajib melaksanakan. Walaupun sekali lagi bahwa keikutsertaan siswa ini sangat bergantung kepada keputusan orang tua. Tetapi kalau menengok dari hasil evaluasi tahap 2 yang oleh Pak Gubernur disampaikan relatif tidak ada persoalan. Kalau ada persoalan-persoalan kecil itu ternyata juga seperti kemarin dikabarkan ada seorang guru meninggal dunia. Tapi ternyata itu justru di sekolahnya itu bukan penyelenggara tatap muka ya. Jadi bisa jadi mereka terpapar dari tempat lain, kegiatan dari tempat lain. Dan juga sebetulnya kecil kalau dibandingkan dengan tingkat pergaulan anak-anak, apakah di sekolah atau di luar sekolah? Sebetulnya waktu bergaul itu lebih banyak di luar sekolah. Iya kan, hanya 2 jam kan mereka. 2 jam pun tidak beranjak dari tempat duduk, dengan diawasi oleh guru, oleh pendidik, oleh pihak pengawas sekolah. Tetapi justru ada waktu-waktu yang mungkin dimanfaatkan oleh para siswa di luar itu. Ya, oleh karenanya peran orang tua sangat penting. Nah, sehingga pemerintah itu memantau dari anak berangkat dari rumah sampai di sekolah mengikuti pembelajaran tatap muka sampai di rumah lagi. Nah, bahkan ada di sekolah yang menerapkan kemarin ketika kita observasi itu anak-anak setelah sampai rumah itu harus difoto ya, difoto bahwa lo sudah sampai rumah, sudah lancar perjalanannya dari sekolah ke rumah sampai segitunya. Itu dalam rangka itu upaya bagaimana protokol kesehatan itu dapat ditegakkan sehingga tidak terjadi anak-anak yang keluar dari kelas sebetulnya tidak ada persoalan terkait dengan COVID-19, tapi di luaran justru bisa terpapar karena hubungannya dengan pihak-pihak lain. Itu. Betul.
Jadi Ya. keluarga ini menentukan Iya, juga ya, betul, karena betul. mungkin orang tua juga dari luar bekerja dan lain sebagainya. Betul, itu betul bisa ya. membawa. Betul, ya terjadi. Jangan lupa diingatkan ya, nanti kalau anak-anak sekolah bawa bekal, itu nanti Ah, jangan-jangan, ah. ini aku bekalku enak loh, kamu mau coba nggak? Atau mungkin itu yang kemarin terjadi selfie HP Selfie seseorang gitu ya. dipinjamkan kepada orang lain dan Nah, itu sebagainya. dia. Itu juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan ya di dalam protokol Nah, kesehatan. mungkin apakah ada antisipasinya nih Bapak ketika kita sangat berharap tidak terjadi, tapi kemungkinan kalau ketika itu memang harus terjadi ada satu yang terkena misalnya seperti itu, nah ini apa yang akan dilakukan nanti? Ya, tadi saya disinggung apabila ada kondisi kena atau tidak kena kan ada indikasinya ya. Mulai masuk ke sekolah dari suhu badan. Ya, suhu badan. Kemudian gejala yang nampak, apakah batuk, apakah bersin, apakah itu kan gejala. Maka itu tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Tetapi apabila itu ditindaklanjuti ternyata di antara peserta didik itu ada yang positif, itu maka hari berikutnya dihentikan, dipulangkan dan dihentikan. Iya. Tatap muka ini dihentikan sampai ada klarifikasi lebih lanjut dari persoalan ini, apakah betul ada yang terpapar atau tidak. Nah, itu berkaitan dengan dinas kesehatan. Oke, ya baik. Nah nanti kita akan mengetahui juga apakah kemungkinan juga nanti akan diperluas pelaksanaan PTM ini di Jawa Tengah ke depannya, karena untuk sekarang ini kurang lebih 140-an sekolah Ya, ya Pak, Bapak ya. ya. Ya, nah tahapan apa selanjutnya nanti yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah setelah uji coba yang kedua ini? Silakan Pak Hartanto. Ya, Mbak Rina, bahwa Pemprov Jawa Tengah itu sudah ada melaksanakan tahapan-tahapan untuk pelaksanaan setelah tatap muka yang kedua. Iya. Yaitu ada tim yang pengawasan ke sekolah-sekolah untuk siap dan tidaknya sekolah itu melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan juga sudah ada pengawasan untuk guru pendidiknya. Iya. Karena apa Mbak Rena, dengan adanya sistem pembelajaran tatap muka ini kan sistem pembelajarannya kan beda dengan sistem pembelajaran yang umum seperti yang dulu. Kalau dulu kan satu kelas cukup dipegang satu guru contohnya. Tapi kalau sekarang karena dengan kapasitas cuma 50% dari kapasitas tiap kelas. Contoh dalam kelas itu ada 36 anaknya, Iya. kan kita sekarang dipecah jadi 2 untuk mengantisipasi agar jaga jaraknya itu terpenuhi. Jadi dengan demikian pasti nanti akan ada evaluasi tentang para gurunya. Mungkin akan ada penambahan guru di sekolah-sekolah. Iya. Karena apa? Karena sistemnya ini sistem baru, bukan sistem yang umum. Karena kita sekarang hidup di tengah-tengah sistem yang baru. Kalau dulu kita boleh bebas kemana-mana, kita kemana-mana sekarang harus pakai masker. Bahkan kita jumpa di perjalanan sering pangkling karena tertutup, ini siapa, baru setelah dibuka maskernya kita kenal. Mungkin demikian juga dengan anak-anak di sekolah, karena anak-anak sekarang harus ketat pakai masker. Jadi kalau lama itu di rumah, mungkin setahun 2 tahun kan pertumbuhan anak itu sudah melejit kan. Pertumbuhan anak setahun 2 tahun itu pertumbuhannya kan mungkin kemarinnya kurus menjadi gemuk kan, kita Melebar jadi ke samping. jadi pangkling. Untuk itu di dalam evaluasi ini tahapannya jelas bahwa akan ada uji untuk sekolah-sekolah yang nantinya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, layak dan tidaknya, siap atau belumnya. Itu nanti ada tim dari Dinas Pendidikan yang akan datang ke sekolah-sekolah untuk menguji kesiapan dari sekolah-sekolah bila mana diberlakukan tatap muka, pembelajaran tatap muka yang menyeluruh. Itu perlu ada kesiapan-kesiapan, baik kesiapan cara fasilitas dan kesiapan secara SDM, guru-guru pendidiknya. Mungkin sementara demikian, Mbak Rina. Iya, karena memang banyak kejadian juga nih. Jadi murid-murid nih seragamnya pada nggak cukup, Pak. Iya.
Begitu. Ya, sahabat TA, kita masih akan menunggu untuk Anda yang ingin bergabung di 0816671035, tapi kita akan break dulu, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali untuk Anda masih di TA Talking Line dari 103,5 musik dan informasi terbaik. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya baik sahabat TA, kita lanjutkan lagi, masih ada satu sesi ya kebersamaan kita di Talking Line bersama tamu-tamu dan narasumber luar biasa kami dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, dan kalau kita melihat dari sisi pembangunan, kemarin kita anak-anak nggak sekolah ya selama hampir 2 tahun. Ini ternyata banyak sekolah juga yang mulai berbenah diri, mempercantik diri selama off karena pandemi ini kan. Kalau kita lihat kayaknya baru wajahnya baru semua Pak. Nah itu apakah itu ada arahan khusus dari provinsi atau memang dari sekolah-sekolah? Silakan Pak Hartanto. Ya, makasih Mbak Rena, bahwa sekolahan saat ini sedang mempercantik diri karena ini kan masa-masa penjaringan siswa baru. Iya. Jadi agar menarik para siswa untuk mendaftarkan ke sekolahannya itu, meski dipoles bagaimana untuk menarik, mempercantik diri agar daya minat daripada anak didik itu meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sudah hampir 1,5 tahun kita hidup di tengah-tengah pandemi. Mungkin anak-anak kita tahu-tahu lulus, belajar dari rumah jarak jauh, tahu-tahu lulus. Ini kan fenomena yang memang saat ini sedang kita hadapi. Untuk itu fungsi daripada orang tua sangat besar sekali di dalam tetap menjaga anak-anaknya supaya tetap belajar di rumah dengan diawasi. Karena apa? Karena tingkat kejenuhan yang tinggi itu bisa anak-anak melupakan kewajibannya, khususnya belajar. Untuk itu kami menghimbau para orang tua untuk tetap mengarahkan anak-anaknya tetap belajar sendiri di rumah, supaya ya tetap ilmu-ilmu yang dari sekolahan meskipun lewat online itu tetap terserap, sehingga pada saatnya naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, antara ilmu dan kesiapan anak didik itu benar-benar sudah matang, sehingga di saat nanti sekolah sudah buka pembelajaran secara tatap muka secara menyeluruh, anak-anak sudah siap mengikutinya, sehingga nantinya didapatkan anak-anak yang kesiapannya sudah benar-benar mandiri sesuai arahan daripada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Dan kami mengharapkan anak-anak tetap bersemangat, tetap makan makanan yang bergizi, apalagi saat ini sedang berpuasa Ramadan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun supaya anak-anak tetap siap. Mungkin demikian Mbak Rina, terima kasih. Oke, Pak Sumarji, ada pesan-pesan nih untuk masyarakat nih terkait khususnya bagi para orang tua juga nih yang putra-putrinya sudah mulai akan masuk sekolah kembali. Ya, terima kasih Mbak Rena. Kita juga berharap dari pembelajaran tatap muka ini memang harapan dari orang tua yang sifatnya wali murid itu memang berharap seperti itu, tetapi kita juga punya harapan bahwa perjalanan itu juga kita saling menjaga dari situasi aturan yang harus kita lakukan, apalagi di saat-saat yang seperti ini. Sebetulnya dari segala pergaulan pun kita harus jaga, dan orang tua harapan pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan, ya kita mohon terhadap wali murid untuk selalu ikut menjaga anak-anaknya di rumah, jangan sampai bergaul bebas yang sifatnya itu akan menambah tambahnya COVID-19. Kalau di sekolahan otomatis sudah protokol kesehatan itu memang sudah ditetapkan dan diharuskan dari pihak sekolahan maupun pemerintahan. Jadi wali murid itu berharap seperti itu, ya tidak usah meragukan di sekolahan, tetapi di rumah kita justru mengkhawatirkan dari wali murid itu apakah juga melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri. Tetapi kami secara pribadi maupun secara lembaga berharap
dari wali murid itu supaya mematuhi apa yang diatur oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, juga dari tingkatan pemerintah pusat, seperti itu. Terima kasih dari TA Radio Solo. Terima kasih Mbak Rena. Oke, ini yang terakhir nih, closing statementnya dari Pak Sumarsono, silakan Bapak. Jadi gini, hendaknya kita memotivasi semangat kita, membuat semangat kita. Ada beberapa hal yang tidak baik apabila pembelajaran jarak jauh ini dilaksanakan terus-menerus ya. Kita mungkin bisa tinjau PJJ ini dapat berakibat anak putus sekolah karena selama berbulan-bulan di rumah, kemudian harus bekerja, membantu orang tua, mencari nafkah, memperbaiki kehidupan, akhirnya anak-anak kehilangan semangat untuk belajar. Ini untuk menghindari ini agar pembelajaran tatap muka ini segera kita lakukan. Kemudian juga dengan PJJ apabila berlama-lama dengan pembelajaran jarak jauh, ini kesenjangan capaian belajar ini sangat mungkin terjadi. Jadi seorang anak akan sangat berbeda capaian belajarnya, prestasinya dengan anak yang lain, karena tadi saya sampaikan ada berbagai sarana, berbagai kemampuan. Yang lain tetap semangat, yang lain malas, yang lain punya sarana prasarana HP yang memadai, yang lain tidak, yang lain ada frekuensi sinyalnya bagus, ya, ada hambatan. Ini menjadikan capaian tidak merata. Kemudian persepsi orang tua, ada gambaran orang tua bahwa selama ini tugas guru ngapain sih kalau anak-anak tidak sekolah, ya seolah-olah, padahal ini justru dengan PJJ ini tugas guru semakin berat. Karena apa? Karena melayani yang tatap muka di satu sisi, tetapi dia juga harus menyiapkan materi-materi yang harus dikirim lewat internet. Ini berat ya. Kemudian juga pengalaman menunjukkan bahwa prestasi hasil yang dicapai lewat pembelajaran tatap muka itu lebih bagus, lebih baik, lebih berkualitas dibanding dengan pembelajaran jarak jauh. Ini bisa dimaklumi karena apa? Ada komunikasi intensif ya antara emosi guru dengan emosi anak, sehingga akan tercapai seperti apa yang diharapkan oleh para pendidik. Kemudian juga ada risiko eksternal. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, bisa jadi anak ini menjadi korban KDRT, korban kekerasan dan lain-lain, teman-teman, yang tidak bisa terpantau dari guru. Nah, ini sangat merugikan masa depan anak. Oleh karena bertolak dari pengertian atas tadi, harapan kami, marilah kita sambut pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu dengan semangat yang bagus, dengan harapan yang bagus. Mudah-mudahan prestasi anak-anak bisa lebih memadai sebagaimana bekal untuk masa depannya. Itu yang saya dapat saya sampaikan, dan kepada para penyelenggara lembaga pendidikan hendaknya betul-betul memenuhi apa yang dipersyaratkan oleh gugus tugas ataupun tim yang nanti akan memberikan penilaian lolos tidaknya untuk menyelenggarakan kegiatan tatap muka ini. Demikian, Rena. Terima kasih. Baik, dan memang sahabat TA tentunya dibutuhkan perhatian serius ya dari pemerintah untuk bisa menemukan formula yang tepat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang efektif namun bisa meminimalisasi resiko penyebaran COVID-19. Pak Sumarji, Pak Artanto, dan juga Pak Sumarsono, terima kasih banyak waktunya di siang hari ini. Kita akan ketemu lagi besok di hari Minggu ya. Jadi untuk Anda sahabat TA, jangan lupa karena kita masih akan ada satu tema menarik di bulan ini untuk Anda simak. Baik, untuk Anda sahabat TA dan juga pemirsa TA TV, terima kasih banyak. Saya Rina Udria pamit. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.